Dan ini mengisyaratkan bahwa dakwah ini bagi orang-orang yang tidak menyukainya, mereka memperlakukannya semacam ancaman. Dan orang akan menghalangi dakwah ini, ya, kalau tidak mampu dengan melarangnya, ya, bisa saja akan menempuh cara Quraisy tadi untuk menghalangi dakwah. Tidak segan-segan orang-orang kafir itu mengeluarkan dananya, ya, mengeluarkan infaknya dan seterusnya. Iya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ini ternyata hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Allah Akbar. Kita berada di pihak manapun pasti akan berkorban. Kita berada di pihak kebatilan, Ya. kita akan berkorban dan dalam memperjuangkan kebatilan. Begitu juga kita ini dalam memperjuangkan kebenaran, semestinya juga kita tidak hitung-hitungan dalam membiayai dan berkorban untuk dakwah dan kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka tujuannya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Jadi sangat beda orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala dengan orang yang berinfak untuk menghalangi jalan Allah Ta'ala. Sifatnya orang menghalangi jalan Allah, infak yang mereka lakukan tidak sedikit. Tidak sedikit, ya. Tapi yang jumlah tidak sedikit itu akan berbalik menjadi sebuah kerugian dan juga penyesalan. Saat ada orang yang sangat berat baginya untuk memberikan sumbangan ke masjid, kalaupun diberikan mungkin 100.000, 1 juta, dan yang keluar itu bukan uang. Yang dirasakan seakan-akan yang tercabut itulah kuku-kukunya. Allah Akbar. Di satu sisi kita melihat bahwa Quraisy ketika pencarian terhadap Rasulullah tidak berhasil, mereka mengeluarkan harta yang banyak, ya, seharga 100 ekor onta, ya, 4 miliar kalau hari ini ditaksir. Kemudian mereka berniat membunuh Nabi SAW. Dan ini mengisyaratkan bahwa dakwah ini bagi orang-orang yang tidak menyukainya, mereka memperlakukannya semacam ancaman. Dan orang akan menghalangi dakwah ini, ya, kalau tidak mampu dengan melarangnya, ya, bisa saja akan menempuh cara Quraisy tadi, membunuh yang berdakwah, ataupun persekusi, ataupun menyuruh orang lain, ya, bukan dengan tangannya, di dalam menghalangi dari dakwah itu, ya. Dan oleh karenanya bagi orang-orang yang teguh, ya, berdakwah, ada prinsip sabar di dalamnya, karena tidak semua apa yang disampaikan bisa diterima, ya, bisa ditanggapi dan dicerna. Kadangkala berbuah ancaman sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustaz. Jadi yang kedua, untuk menghalangi dakwah, tidak segan-segan orang-orang kafir itu mengeluarkan dananya, ya, mengeluarkan infaknya dan seterusnya. Iya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ini ternyata hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Allah Akbar. Kita berada di pihak manapun pasti akan berkorban. Kita berada di pihak kebatilan, Ya. kita akan berkorban dan dalam memperjuangkan kebatilan. Kita berada di pihak hak kebenaran, kita juga dituntut untuk memperjuangkannya dan dengan pengorbanan. Kita lihat Quraisy menggelontorkan harta yang begitu banyaknya, 100 ekor onta. 100 ekor onta ini dengan jaminan keselamatan juga. Jaminan keselamatan. 100 ekor onta itu harta yang begitu banyak. Dan mereka untuk membendung jalannya dakwah, mereka tidak segan-segan. Begitu juga kita ini dalam memperjuangkan kebenaran, semestinya juga kita tidak hitung-hitungan dalam membiayai dan berkorban untuk dakwah dan kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu
mereka menginfakkan harta mereka tujuannya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dan membendung jalan Allah. Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasra. Mereka akan senantiasa menginfakkan dan membelanjakan harta mereka untuk membendung dakwah itu, tapi tsumma takunu alaihim hasra. Satu saat itu akan menjadi bumerang bagi mereka, akan menjadi penyesalan bagi mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka kalah. Mereka dikalahkan. Iya. Jadi harta yang diinfakkan itu akan rugi bagi mereka Dan akan menjadi penyesalan dan menjadi kekalahan bagi mereka. menjadi kekalahan. Di pihak yang lain, ketika orang yang mau menginfakkan hartanya dalam kebaikan, Allah tukar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu bagaikan satu butir atau satu bulir biji. Iya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Dia akan menghasilkan buah yang keluar dari 7 rantingnya. 7 rantingnya. Iya. Di setiap rantingnya 100. Ada 100 biji. Berarti ada 700. 700 ya. Masya Allah. Bedakan dengan bagaimana orang-orang kafir yang ketika mereka menggelontorkan harta mereka dan banyak, fasayunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna. Mereka akan senantiasa menginfakkannya. Tsumma takunu alaihim hasrah tsumma yughlabun. Syattana bainahuma. Allahu Akbar. Jadi sangat beda orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala dengan orang yang berinfak untuk menghalangi jalan Allah Ta'ala. Sifatnya orang menghalangi jalan Allah, infak yang mereka lakukan tidak sedikit. Tidak sedikit, iya. Tapi yang jumlah tidak sedikit itu akan berbalik menjadi sebuah kerugian dan juga penyesalan. Ya, sebab tidak akan mereka nikmati di akhirat. Intinya bahwa hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Dan kita kalau tidak mengorbankan harta kita di jalan kebenaran, Allah akan uji kita dengan menggelontorkan harta ini di jalan kebatilan. Allah Akbar. Saat ada orang yang sangat berat baginya untuk memberikan sumbangan ke masjid, kalaupun diberikan mungkin 100.000, 1 juta, dan yang keluar itu bukan uang, yang dirasakan seakan-akan yang tercabut itulah kuku-kukunya. Allah Akbar. Di satu sisi ada orang yang hanya mendapatkan bunyi yang tidak sedap, bunyi petasan di malam tahun baru itu sampai 30 juta, 50 juta untuk menghasilkan ledakan yang tidak nyaman di telinga. Kenapa? Karena orang yang seperti ini Allah uji dia dengan menggelontorkan hartanya kepada kesia-siaan. Kenapa? Karena pada yang baik dia tidak mau berinfak. Akhirnya dia menginfakkan hartanya pada yang jelek tadi itu, petasan.